Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yani Jamal, mahasiswi jurusan Teknik Informatika. Untuk video pertama saya ini, saya akan membahas mengenai dasar teknologi informasi. Ada beberapa pengertian teknologi informasi. Yang pertama, dari Hack dan Ken pada tahun 1996. Menurut mereka, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, dari Martin pada tahun 1996. Menurut mereka, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer di perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dan yang ketiga, dari Williams pada tahun 2003. Menurut dia, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Yang dimaksud teknologi komputer adalah mesin serbaguna yang dikendalikan oleh program yang dapat dipergunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Teknologi komputer adalah keseluruhan teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk seperti printer, finger scan, CD-ROM, dan lain-lain. Yang dimaksud teknologi telekomunikasi atau biasa disebut teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini adalah telepon, radio, dan televisi. Hal penting yang harus diingat bahwa teknologi informasi tidak harus secara spesifik berupa komputer yang terhubung ke komputer lain melalui alat telekomunikasi, tetapi dapat berupa piranti seperti ponsel atau peralatan elektronika lain yang berhubungan dengan penyajian informasi. Teknologi informasi di era modern ini, revolusi teknologi terlihat begitu mencolok dalam dua hal, yaitu bidang informasi dan komunikasi. Kita hidup di zaman keterbukaan informasi dan kebebasan berkomunikasi. Ini adalah era di mana informasi bisa diakses oleh siapa saja setiap saat dan tanpa batas dan di seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi mengandung pengertian luas, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi atau kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Keuntungan teknologi informasi sangat membantu pekerjaan kita. Akan tetapi, kalau digunakan untuk perbuatan yang salah, bisa merugikan pemiliknya.
Begitu juga dengan informasi dan teknologi. Keuntungan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan teknologi informasi tidak akan terlepas dari 3 aspek yang membentuknya. Adapun ketiga aspek tersebut adalah data adalah fakta mentah yang didapatkan belum terorganisir terkait kegiatan pengumpulan data, harus memperhatikan kredibilitas dari sumber data. Adapun sumber data secara garis besar dibagi menjadi sumber yang berasal dari faktor internal dan data yang berasal dari faktor eksternal. Informasi adalah data yang telah terorganisir sehingga memberikan arti pada penggunanya. Data dapat menjadi sebuah informasi ketika diproses sesuai dengan karakteristik data tersebut. Kemampuan yang dimiliki untuk mengorganisir data menentukan keakuratan informasi. Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses sehingga memberikan pembelajaran dan pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Informasi yang akurat memberikan pengetahuan yang jelas terhadap kondisi sedang dan akan dialami secara tepat. Tujuan dan prinsip teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan membuat pencapaian tujuan lebih efisien daripada tidak menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi, yakni yang pertama, teknologi komunikasi atau telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Piranti masukan yang lazim dijumpai dalam sistem komputer berupa keyboard dan mouse. Yang ketiga, teknologi pemroses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Yang keempat, teknologi penyimpan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Yang kelima, teknologi keluaran adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditentukan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Dan yang keenam, teknologi perangkat lunak adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, pengertian mengenai sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan
dengan penggunaan informasi. Ada 3 komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras atau sering disebut hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang kedua, perangkat lunak atau sering disebut software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca. Dan yang ketiga, orang atau biasa disebut brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Klasifikasi sistem teknologi informasi berdasarkan fungsinya. Sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain, misal PCR. Sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus, misal ATM. Sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum, misal PC. Pengertian peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Organisasi memanfaatkan IT untuk mencapai keunggulan kompetitif. Individu memanfaatkan IT untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa IT telah dipergunakan pada berbagai bidang kehidupan manusia dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam dunia perbankan. Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu informasi yang up to date bagi pihak manajemen menengah ke atas untuk memprediksi langkah bisnis yang akan diambil, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat teratasi. Teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Teknologi informasi dalam dunia medis digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data administrasi rumah sakit, melakukan riset bidang kedokteran, diagnosa penyakit, penentuan obat yang tepat, hingga menganalisis bagian dalam organ tubuh manusia. Teknologi informasi dalam dunia kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Polri di lapangan serta memberikan kemudahan bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menuntut Polri untuk mengikuti dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Teknologi informasi untuk perdagangan menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-dagang atau perdagangan elektronik. Teknologi informasi untuk perancangan produk merupakan suatu yang telah umum dilakukan. Hal yang menarik adalah dengan menggunakan software tersebut, perusahaan ini membuat inovasi yang melibatkan pelanggan di dalam melaksanakan perancangan dan pengujian. Fungsi teknologi informasi. Capture
menangkap fakta-fakta yang terkait dengan pengetahuan yang digarapkan, processing, mengubah, menganalisis, menghitung, mengumpulkan semua bentuk data atau informasi, stroke, penyimpan data dan informasi, retrieval, proses penempatan data untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk ditransmisikan ke pengguna lain, transmission, mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi, pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi. Know-how diartikan sebagai mengerti dan paham bagaimana mengerjakan sesuatu dengan baik. Dalam hal ini, kemampuan menggunakan kecanggihan teknologi informasi untuk memecahkan masalah, serta memanfaatkan peluang atau bahkan menciptakan peluang melalui penggunaan teknologi informasi. Know-how mencakup familiar dengan peralatan-peralatan teknologi informasi, punya skill dalam menggunakan peralatan-peralatan teknologi informasi, mengerti kapan menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Keuntungan teknologi informasi. Salah satu keuntungan utama teknologi informasi adalah bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi nasional dan bentuk internasional. Dengan kemampuan penemuan baru ini, tiap-tiap perusahaan mempunyai kesempatan untuk membuat proses manajemen mereka yang lebih efisien dan efektif. Sangat disayangkan, banyak bisnis yang tidak mempunyai keahlian dan kecenderungan budaya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Ini merupakan suatu tantangan utama untuk menyesuaikan manajemen dan proses pendukung untuk menyesuaikan manajemen menerima seiring perubahan teknologi informasi. Itulah tadi pembahasan mengenai dasar teknologi informasi. Saya menyadari bahwa video ini masih memiliki banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.